Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan pemeriksaan Tom Lembong dalam kapasitasnya sebagai saksi dilakukan sejak 2023. Kejagung baru menetapkan status tersangka pada Tom Lembong dalam panggilan ketiga Selasa kemarin. Terkait dengan pemeriksaan yang bersangkutan sejak kurun waktu 2023 sudah 3 kali diperiksa sebagai saksi, dan kemarin tentu beliau dipanggil, yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi, dan setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, penyidik melakukan ekspos gelar perkara, kemudian menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Dalam penanganan perkara terkait importasi gula ini ya 2015-2016, sekali lagi saya nyatakan bahwa di sini tidak ada politisasi hukum, ya, tetapi murni ini penegakan hukum, bahwa terhadap penegakan hukum yang represif tentu harus dimaknai terhadap pemenuhan adanya bukti permulaan yang cukup. Permulaan yang cukup itu harus dilihat atau ditemukan dari setidaknya 2 alat bukti. Tom Lembong diduga menyalahgunakan jabatannya sehingga menyebabkan kerugian negara hingga 400 miliar rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, kasus mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong menarik tampaknya bagi publik. Dan ada semacam perbedaan kasus ini dengan kasus-kasus dugaan korupsi lainnya. Sahabat BN, dalam hal ini Kejaksaan Agung telah mengatakan bahwa kasus ini tidak ada politisasi hukum. Biasanya di awal-awal seperti ini jarang penegak hukum mengatakan hal ini secara cepat-cepat. Tetapi pada kasus Tom Lembong ini cepat tampaknya Kejaksaan Agung, pihak yang mengusut kasus ini, mengatakan bahwa dalam kasus Tom Lembong ini tidak ada politisasi hukum. Namun yang menariknya, pakar hukum pidana dari Universitas Pelita Harapan Jamin Ginting berbicara agak lain, dan pembicaraannya agaknya cukup menarik bagi publik sekaitan dengan kasus Tom Lembong ini. Pakar hukum pidana Universitas Pelita Harapan Jamin Ginting mempertanyakan lamanya waktu penetapan Tom Lembong sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Menurut Jamin Ginting, kemungkinan tindak pidana korupsi cukup kecil karena kebijakan impor gula saat itu sudah disetujui oleh Presiden dan kabinet terkait. Nah, di sini menariknya pernyataan Jamin Ginting selaku seorang pakar hukum pidana. Dia mengatakan kemungkinan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi sangat-sangat kecil karena kebijakan impor gula ini telah disetujui langsung oleh Presiden, yang kala itu presidennya adalah Jokowi. Ini tentu menarik jadinya apa yang dikatakan oleh Jamin Ginting ini. Apalagi jika dikaitkan dengan pernyataan dari pihak Kejagung yang mengatakan bahwa di sini tidak ada politisasi hukum. Menurut Ginting, kebijakan yang diambil pemerintah sulit dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Hal yang perlu kita perhatikan adalah apakah Tom Lembong ini mendapatkan keuntungan dari perbuatan kebijakan yang dalam tanda petik dianggap sebagai suatu tindak pidana korupsi. Kebijakan dalam mengimpor gula pada saat itu tentu merupakan kebijakan yang juga disetujui oleh Presiden tentunya ya, dan kabinet-kabinet yang terkait. Nah, kalau kebijakan itu sudah disetujui, sudah disahkan, saya kira untuk tindak pidana korupsinya kecil sekali karena itu kan kebijakan. Sahabat BN, dari berbagai pemberitaan yang berlangsung semenjak Thomas Lembong ditahan kemarin malam oleh
Kejagung sampai saat ini, terutama yang muncul dari berbagai channel YouTube dan media sosial lainnya, adalah upaya rakyat untuk memisahkan kasus ini dengan politik. Karena bagaimanapun Thomas Lembong adalah orang yang pada Pilpres 2024 kemarin ini berada pada pusaran politik Pilpres 2024. Kita tahu Thomas Lembong adalah tim ring satunya Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Dengan demikian sulit sekali tentunya rakyat memisahkan kasus yang menjerat Tom Lembong yang diusut oleh Kejaksaan Agung sekarang ini dengan politik. Dan saya akan perlihatkan kepada pemirsa pernyataan dari Anies Baswedan sekaitan dengan kasus Tom Lembong ini nanti pada kesempatan ini. Namun sahabat BN, rakyat tentu berharap agar kasus Tom Lembong ini jangan sampai membuat rakyat menganggap bahwa hukum dan politik di negeri kita ini sulit untuk memisahkannya. Dan jangan sampai hendaknya rakyat menganggap hukum di negeri ini masih saja bisa diperalat oleh politik. Kalau nanti rakyat menganggap bahwa kasus Tom Lembong ini merupakan kasus politik yang diseret karena hukum, maka yang kita khawatirkan rakyat semakin tidak percaya kepada penegakan hukum di negeri ini. Dan rakyat tentu berharap banyak kepada pemerintahan Prabowo agar hukum benar-benar hendaknya tegak secara adil tanpa dipengaruhi oleh politik selama pemerintahan Prabowo ini. Sebab rakyat telah muak oleh sering adanya terkesan indikasi-indikasi berbaurnya, berkelindannya antara hukum dan politik selama ini di negeri kita ini. Sahabat BN, mari kita saksikan lagi pernyataan Anies Baswedan sekaitan dengan kasus Tom Lembong ini. Thomas Lembong yang merupakan lulusan Harvard University pernah menjadi kepala divisi dan wakil presiden senior di Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Tahun 2015, Thomas Lembong ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Perdagangan. Setahun kemudian ia ditunjuk jadi Kepala BKPM. Anies Baswedan mengaku terkejut dengan kabar mantan Mendak Thomas Lembong yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi impor gula oleh Kejaksaan Agung. Meski demikian, Anies menghormati proses hukum yang sedang berjalan, yang ia yakini bakal berlangsung dengan adil. Anies memberikan dukungan moral kepada Tom yang merupakan bagian dari tim suksesnya pada pemilihan presiden 2024 lalu. Tom, jangan berhenti mencintai Indonesia dan rakyatnya, seperti yang telah dijalani dan dibuktikan selama ini. I still have my trust in Tom, dan doa serta dukungan kami tidak akan putus. Tulis Anies Baswedan di akun Instagramnya. Sahabat BN, menyentuh sekali pernyataan Anies Baswedan ini. Keyakinan Anies bahwa kasus ini akan berjalan dengan adil, bisa jadi ini merupakan harapan Anies dan juga harapan banyak rakyat Republik Indonesia. Dan bisa juga ini kekhawatiran Anies atau kekhawatiran banyak rakyat Republik Indonesia saat ini terhadap penegakan hukum di negara kita saat ini. Demikian sahabat BN, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.